Halo semua, ketemu lagi dengan saya Putreza masih di Project Review dan ini adalah Asus Zenfone 3 Max ZC553KL atau yang dalam video ini akan saya sebut Zenfone 3 Max. Buat desain, saya tidak ada keluhan berarti pada Zenfone 3 Max. Dengan material metal di bagian belakang, ponsel ini emang kelihatan cukup premium namun di saat yang bersamaan juga jadi biasa aja. Kenapa biasa aja? Karena produk dari merek sebelah yang punya material serupa juga rata-rata tampilannya kelihatan mirip-mirip sama ponsel ini. Soal ukurannya, saya oke-oke aja karena secara umum tidak terasa terlalu besar dan masih cukup nyaman dinavigasikan menggunakan satu tangan. Namun hal ini bisa berbeda pada orang yang punya ukuran tangan kecil, terutama perempuan. Lalu untuk letak tombol-tombol fisik yang ada juga sudah cukup oke dan mudah dicapai. Namun saya cukup menyayangkan tombol navigasi di bawah layar yang tidak dilengkapi backlight LED. Terus buat pemindai sidik jari yang ada di bagian belakang, akurasinya sudah tergolong oke, begitu juga soal kecepatan. Untuk aspek multimedia, Asus Zenfone 3 Max sudah tergolong cukup baik. Adanya layar berukuran 5,5 inch beresolusi 1080p buat saya sudah lebih dari cukup untuk dipakai menonton streaming video beresolusi tinggi atau bermain game. Kualitas layar IPS yang ada pun sudah memuaskan meski memang soal saturasi serta kontras warna tidak akan sewah AMOLED. Namun meski punya kualitas tampilan yang memadai, saya cukup menyayangkan tidak adanya proteksi pada layar seperti Gorilla Glass atau semacamnya. Terus buat speaker, seperti yang bisa dilihat ukurannya kecil dan posisinya ada di bagian bawah. Output suara yang dihasilkan sebenarnya sudah masuk kategori oke, cuma saya sempat nggak sengaja menemukan keanehan ketika tingkat volume ada di angka 50% ke bawah. Namun setelah kemarin ada update software terbaru dari Asus, masalah suara yang tidak stabil itu pun sudah hilang dan kembali normal seperti ini. Sekarang beralih ke soal performa. Seperti yang sempat saya bilang di video impresi pertama, deretan spesifikasi berikut ini cukup membuat saya optimis bahwa Zenfone 3 Max mampu menghadirkan performa yang memuaskan dan memang hal tersebut akhirnya terbukti. Selama menggunakan ponsel berbasis Android Marshmallow ini selama kurang lebih 10 hari terakhir, saya sama sekali tidak merasakan kendala apapun ketika melakukan berbagai macam aktivitas. Untuk yang ringan-ringan dan umum dilakukan seperti browsing atau social media, semuanya lancar-lancar aja. Buat main game pun, Asus Zenfone 3 Max ini juga sudah bisa dikategorikan memuaskan. Saat dicoba memainkan Asphalt Extreme dengan pengaturan grafis tertinggi, ponsel ini bisa menjalankan game dengan lancar meski agak sedikit lambat saat berada di layar loading. Terus pas saya coba main Vainglory juga masih oke, bahkan bisa tetap lancar saat tingkat grafis disetel ke tingkat tertinggi. Oke, terus untuk bagian terpenting dari ponsel ini tidak lain dan tidak bukan adalah baterainya. Berbekal kapasitas 4100 mAh, Zenfone 3 Max memang menjanjikan waktu pemakaian ponsel yang lebih lama dalam sekali charge. Untuk pemakaian saya pribadi yang terbilang sangat aktif karena suka banget main game di handphone, ponsel ini bisa bertahan standby hampir 24 jam dengan screen on time di antara 6-7 jam. Sedangkan kalau pemakaiannya lebih santai dan gak terlalu intensif, ponsel ini bisa standby hampir 2 hari. Selain punya baterai yang bisa bertahan lama dalam sekali charge, Zenfone 3 Max juga masih membawa fitur reversible charging dari versi sebelumnya. Maksud dari reversible charging di sini adalah Zenfone 3 Max bisa difungsikan sebagai power bank darurat untuk mengisi baterai perangkat lain. Selain untuk fitur charging, kabel kecil ini juga punya fungsi lain yaitu bisa digunakan untuk konektor USB OTG yang memudahkan untuk transfer data. Dan sekarang sampai ke sektor kamera. Untuk bagian yang satu ini, Asus melengkapi dengan resolusi yang cukup menggoda dengan 16 megapiksel di bagian belakang. Tampilan antarmuka yang ada pada kamera Zenfone 3 Max ini tidak banyak berbeda dengan Zenfone 3 versi lain yang pernah saya pakai sebelumnya. Mode pengambilan foto yang tersedia juga masih banyak meski nggak sampai sebanyak Zenfone 3 standar yang punya sampai 20 mode. Soal kualitas foto sebenarnya sudah cukup memuaskan pada berbagai kesempatan. Resolusi yang besar pada kamera mampu menangkap detail dengan cukup baik ketika mengambil foto dalam kondisi cahaya yang memadai. Sedangkan saat low light, detail fotonya akan terlihat kurang meskipun secara umum fotonya masih cukup terang.
Secara keseluruhan, menurut saya Zenfone 3 Max ZC553KL adalah salah satu produk terbaik Asus dari segi value. Meski sebenarnya diposisikan sebagai ponsel yang mengedepankan fitur baterai besar sebagai keunggulannya, ternyata Asus tidak lupa untuk tetap membuat Zenfone 3 Max agar mampu memberikan performa terbaik bagi pemiliknya. Untuk kekurangan secara umum tidak ada yang sangat krusial, tapi memang performa low light pada kamera serta sedikit keanehan pada speaker rasanya jadi dua hal yang mungkin perlu mendapat perhatian meski memang tidak bisa dikategorikan sebagai masalah besar. Jadi seandainya kedua hal tersebut bukan masalah buat kamu, maka Asus Zenfone 3 Max ZC553 kali ini adalah alternatif yang patut dipertimbangkan dalam range harga kurang dari 3 juta rupiah. Baiklah, saya rasa itu aja sedikit review untuk Asus Zenfone 3 Max ZC553KL. Terima kasih banyak udah nonton, dan jika kamu berminat sama ponsel ini, saya sudah memberikan link pembelian serta info lengkapnya pada kolom deskripsi di bawah. Putu Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!